Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi berjumpa dengan kelompok 4 Psikologi Dakwah kelas PAIG yang beranggotakan Abdul Malik dan Ahmad Mihdad Mahdafikia. Ya, kami akan membahas tentang pengertian interaksi sosial dan komunikasi dalam dakwah atau interaksi sosial dan komunikasi dalam dakwah. Pengertian interaksi sosial itu adalah secara bahasa dalam bahasa Inggris yaitu inter atau action yang berarti kegiatan antara individu yang saling mempengaruhi kelompok sosial dan masyarakat. Sedangkan dalam bahasa Indonesia adalah hubungan sosial yang dijamin antar perseorangan dan perseorangan, antara perseorangan dengan kelompok dan kelompok antar kelompok. Ya, itu jadi interaksi sosial itu adalah hubungan antara satu individu dengan individu lain atau kelompok dengan kelompok. Itu secara bahasa. Kalau secara istilah, itu adalah interaksi sosial secara istilah merupakan suatu hubungan yang di dalamnya terdapat kegiatan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok dan kelompok dengan kelompok. Ya, itu hubungan tersebut itu mengakibatkan timbal balik. Yang selanjutnya adalah komunikasi dalam dakwah. Apa itu komunikasi? Dalam bahasa Inggris, komunikasi berasal dari kata communication, dan dalam bahasa Latin berasal dari kata communicatus dan atau communiato dan communicare yang berarti berbagai atau menjadi milik bersama. Sedangkan dalam bahasa Indonesia berarti perhubungan atau bisa berarti pengiriman dan penerimaan pesan atau berita dua orang atau lebih, sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami hubungan kontak atau terjadi hubungan kontak. Sedangkan secara istilah itu berarti suatu proses penyampaian sesuatu hal yang berupa stimulus yang semua hanya dimiliki satu pihak atau orang lain, bisa berubah atau bertransformasi menjadi dua orang atau lebih. Ya. Selanjutnya, komunikasi ini dipadukan untuk hal-hal dakwah atau kepentingan dakwah. Apa itu dakwah? Dakwah itu berasal dari atau dalam bahasa Arab, dakwah itu diartikan sebagai menyeru, mengajak, mengundang, dan memanggil. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, dakwah diartikan penyiaran propaganda atau penyiaran agama di kalangan masyarakat dan pengembangan atau seruan untuk memeluk, mempelajari, dan mengamalkan ajaran Islam. Jadi dakwah menurut bahasa Indonesia itu ya kurang lebih mengajari, membelajari, memberitahu orang-orang yang tidak tahu menjadi tahu dalam hal agama Islam. Ya. Sedangkan secara istilah itu adalah serangkaian kegiatan yang berupa aktivitas mengajak atau menyerukan kepada umat manusia tentang ajaran dan nilai-nilai agama Islam. Agama dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi pedoman untuk hidup sehari-hari. Ya. Yang selanjutnya itu adalah interaksi sosial dalam dakwah. Kegiatan dakwah merupakan sebuah proses sosial di mana di dalam setiap proses dakwah terdapat faktor yang saling berhubungan dengan pengganti antara satu faktor dengan faktor yang lain. Di antara faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut. Ya, yang pertama adalah
pelaksanaan dakwah atau sering dikenal kita dengan sebutan dai ya. Ada dai terkenal dari mana? Dai itu orang yang melakukan dakwah. Sedangkan orang yang dikenai dakwah atau maf'ul bih, kalau kita tahu bahasa nahwunya itu orang yang dikenai pekerjaan atau objek untuk didakwahi itu adalah madu. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi dakwah adalah lingkungan dakwah. Itu berhasil tidaknya atau berat tidaknya seorang dai melakukan dakwah itu tergantung lingkungannya. Jika di lingkungan tersebut itu orang-orangnya baik, ramah, dan mudah untuk menerima atau mencerna dari dai tersebut, maka agama Islam akan mudah disebarkan. Tetapi sebaliknya, jika orang-orang tersebut terdiri dari orang-orang yang jahat, orang-orang yang susah untuk menerima pelajaran, nanti akan sulit untuk dai tersebut mencapai tujuannya. Nah, yang selanjutnya adalah media dakwah. Ya, tentunya kita melakukan dakwah atau seorang dai melakukan dakwah itu haruslah melalui media-media tertentu agar tercapai apa yang diinginkannya. Ya, seperti kita tahu dai-dai dulu atau penyiar agama khususnya di Pulau Jawa yang terkenal adalah Sunan Bonang. Beliau melakukan dakwah menggunakan alat tradisional, alat musik bonang. Dan tidak hanya itu, Sunan Kalijogo juga melakukan dakwah dengan menggunakan media wayang kulit serta gending-gending Jawa yang dikolaborasikan dengan syariat-syariat Islam. Yang selanjutnya adalah tujuan dakwah. Seorang dai itu harus memiliki tujuan dalam melakukan syiar agar semua itu tertata dan ada arahnya dan tidak ke mana-mana atau seorang dai kalau tidak mempunyai tujuan dia akan kebingungan di tengah jalan. Yang selanjutnya adalah motivasi dalam dakwah. Ya, motivasi itu apa? Motivasi itu seperti halnya merupakan suatu pendorong suatu usaha yang didasari atau disadari untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang yang bersifat tidak dapat dirubah karena berdasarkan naluriah ya, jadi motivasi itu seperti halnya motivasi adalah pendorong bagi kita agar melakukan sesuatu, itu penyemangat lah. Jadi seperti halnya motivasinya itu agar merubah hidup atau mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala ya, seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah potensi manusia. Potensi manusia di dalam Al-Quran itu disebut dengan fitrah. Ya, itu apa saja pemaknaan terhadap istilah fitrah tersebut dalam beberapa kitab tafsir. Terdapat beberapa makna yang beragam. Di antaranya ialah fitrah berarti agama atau kejadian. Ya, fitrah Allah berarti ciptaan Allah. Fitrah berarti ciptaan, kodrat, jiwa, dan budi nurani. Ya, selanjutnya itu fitrah berarti mengakui keesaan Allah. Dan fitrah berarti ikhlas. Fitrah berarti potensi dasar manusia ya, atau bakat terpendam. Potensi ini menurut para pakar muslim yang salah satunya yang terkenal adalah Al-Atas,
ketundukan manusia sebelum kehadirannya di bumi, sebagaimana dijelaskan dalam Al-A'raf ayat 172. Ya, fitrah ini itu adalah potensi manusia, atau dalam Islam disebut fitrah merupakan suatu refleksi seseorang manusia yang memiliki keunikan, memiliki agama dan meyakininya atas dirinya sendiri sebagai bentuk keutamaan ad-din, serta dalam bentuk untuk menyebarkan serta memperkuat keimanan seseorang. Ya. Yang selanjutnya, kita sudah membahas tentang potensi, ya. Itu setelah kita mengetahui tentang potensi, kita melanjutkan tentang proses penyampaian dan penerimaan dakwah. Proses penyampaian dakwah ini mengenai proses komunikasi, penyampaian dan penerimaan pesan dakwah dapat dijelaskan melalui tahapan-tahapan, yaitu penerimaan stimulus informasi, pengelolaan informasi, penyimpanan informasi, dan menghasilkan kembali suatu informasi. Jadi kita itu pertama menerima informasi, kita harus mencerna, mengelolanya, kemudian menyimpannya, mengingat-ingat betul. Yang terakhir itu menyampaikan kepada semua objek dakwah atau makdu itu dengan bahasa kita agar dia mudah memfahaminya. Selanjutnya itu setelah kita menyampaikan, maka kita akan membahas tentang proses penerimaan dakwah. Ya, proses penerimaan dakwah ini bagi makdu itu menerima informasi, mengelolanya, menyimpan dan menghasilkan informasi. Dalam psikologi komunikasi disebut suatu komunikasi intrapersonal. Personal ini meliputi sensasi, persepsi, memori, dan berpikir. Ya, sensasi yang pertama adalah sensasi. Tahap awal dari penerimaan informasi adalah sensasi. Sensasi berasal dari kata sense, artinya penginderaan yang menghubungkan organisme dengan lingkungannya. Ya. Selanjutnya adalah persepsi. Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, dan berhubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Ya. Yang selanjutnya itu adalah memori. Ya, memori itu biasanya berhubungan dengan ingatan kita. Jadi kalau kita dulu pernah bermain PlayStation itu, kalau memorinya besar maka ingatannya banyak. Jadi kalau begitu juga otak kita kalau kita sering melatihnya, mengingat-ingat, itu kan akan mudah untuk mengingat sesuatu. Yang selanjutnya berpikir. Berpikir adalah suatu kegiatan yang melibatkan penggunaan konsep dan lambang sebagai pengganti objek dan peristiwa. Jadi kita juga sebagai makdu itu harus berpikir, ya. Jadi kalau ada dai menyampaikan sesuatu itu kita jangan serta-merta untuk menerimanya. Kita harus berpikir, atau setidak-tidaknya kita harus berpikir apakah hal tersebut itu nyata atau bisa dimasukkan rasional atau tidaknya. Ya, itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya mewakili kelompok 4. Saya undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.